Kita akan mendengarkan inspirasi dari Ibu Evi, psikolog dari Universitas Atmajaya, yang kali ini akan membahas mengenai komunikasi kasih di dalam keluarga. Komunikasi kasih sangat diperlukan. Kita harus mengembangkan komunikasi ini di dalam hidup keluarga kita, terutama di masa seperti sekarang ini ketika kita harus terus-menerus berada di dalam satu lokasi, bersama-sama dan selalu bertemu, bahkan mungkin selama 24 jam bersama. Komunikasi yang dilandasi pada kasih adalah komunikasi Kristiani. Kita percaya bahwa kalau kita mengembangkan komunikasi ini, maka kita akan dapat hidup bersama dengan lebih nyaman dan menemukan kebaikan masing-masing maupun kebaikan bersama. Mari kita saksikan bersama. Halo Bapak Ibu di rumah, apa kabar? Semoga Anda sekeluarga dalam kondisi sehat semuanya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal komunikasi kasih, yaitu komunikasi untuk meningkatkan relasi yang positif antara Anda sebagai orang tua dengan putra-putri Anda. Bapak Ibu yang terkasih, sudah beberapa bulan ini Anda dan keluarga bekerja di rumah, beraktivitas, sekolah dari rumah, dan semuanya dikerjakan bersama-sama di rumah Anda. Kebersamaan Anda yang awalnya menjadi sebuah proses yang menyenangkan, sekarang akhirnya menjadi rasa tidak nyaman satu sama lain. Hasil studi terbaru yang telah terpublikasikan secara ilmiah ternyata menunjukkan bahwa di masa pandemik ini, anak-anak, khususnya usia 3-18 tahun, menunjukkan perubahan berbagai macam aspek, mulai dari aspek fisik, psikologis, maupun perilaku. Dampak fisiologis yang umumnya dialami oleh anak-anak antara lain menurunnya daya tahan tubuh, masalah pencernaan, kurang kesempatan bergerak, berolahraga, dan lain-lain. Masalah psikologis yang umumnya muncul, termasuk juga di dalamnya masalah perilaku, adalah sulitnya anak berkonsentrasi, mudah untuk teralihkan, merasa tidak semangat, rasa takut yang berlebihan, takut ditinggal orang tua, cemas, kemudian sampai pada masalah-masalah emosi yang mengarah kepada depresi. Pada saat anak mulai menunjukkan masalah-masalah tersebut, Anda sebagai orang tua mungkin mulai dari respon sabar, berusaha memahami, hingga akhirnya jadi lelah karena tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lalu, Anda bahkan berbalik menjadi kesal dan menjadi lebih mudah marah terhadap anak. Dan dampak lanjut dari semua itu adalah relasi yang tidak menyenangkan dan suasana yang menjadi tidak nyaman dalam keluarga Anda. Bila dibiarkan, ketika stres ini berlanjut, maka anak-anak jadi beresiko mengalami kekerasan fisik maupun psikologis dari Anda orang tuanya, yang akhirnya malah memperburuk kondisi anak yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, yuk kita tumbuhkan kembali komunikasi kasih sebagai dasar pengasuhan yang positif untuk putra-putri Anda. Dasar komunikasi kasih. Yang pertama, lebih melihat hal yang positif pada anak. Bapak Ibu, coba sekarang pikirkan apa yang menjadi hal positif, entah itu kekuatan, keunggulan, kelebihan anak Anda. Hal yang sederhana yang kadang kita tidak menganggapnya sebagai sebuah bentuk perilaku yang positif. Misalnya saja, dia jujur, walaupun dia lagi melakukan kesalahan, tapi dia mau jujur. Suka tersenyum, dan perhatian pada orang lain. Yang kedua, lebih banyak memberikan pesan yang positif pada anak. Pesan ini bisa diberikan dalam bentuk ekspresi kata-kata maupun perilaku. Katakan saja, "Ayah, ibu sayang sama kamu," sambil berikan senyuman atau pelukan untuk mereka. Ketiga, lebih banyak mendengarkan anak. Iya, mendengarkan tanpa perlu menghakimi atau menilai. Juga mendengarkan dengan atensi, bukan sedang memegang HP atau sambil chat dengan orang lain di medsos. Kalau ingin bahas lanjut tentang curhat si anak,
tunggu dulu sampai ia betul-betul selesai dengan keluhannya dan siap untuk diskusi dengan Anda. Yang keempat, mau menerima perasaan tidak nyaman yang saat ini dialami oleh anak. Jadi semua perasaan yang muncul apapun itu merupakan sesuatu yang sah. Kalau anak Anda marah, sedih, kecewa, takut, terima saja dulu bahwa perasaan itu memang ia alami. Setelah itu, bantu ia untuk mencari tahu mengapa perasaan itu muncul sambil bersama-sama mencari cara untuk mengatasinya. Kalau perasaan tersebut akhirnya sangat mengganggu dan bahkan tidak bisa teratasi, silahkan cari bantuan dari profesional. Sepertinya mudah ya Bapak Ibu, tapi saya juga paham sekali ketika orang tua juga mengalami stres dan ditambah masalah-masalah berat yang terjadi di masa pandemik ini, akan jadi menantang sekali untuk menerapkan dasar-dasar komunikasi kasih tersebut. Saya akan memberikan satu langkah sederhana sebagai alat bantu diri Anda. Namanya 4, 5, 6, bernafas. Apakah Anda tahu bahwa bernafas itu juga memberikan manfaat luar biasa untuk diri kita? Para ahli menyebut teknik ini dengan mindfulness breathing. Teknik ini ternyata dapat membantu Anda untuk mengelola dan menata perasaan-perasaan Anda sehingga Anda bisa lebih tenang, lebih rileks, dan sejenak terlepas dari beban yang Anda hadapi. Mari kita praktekkan bersama. Saya akan pandu Anda secara perlahan untuk melakukan latihan ini. Pastikan Anda sekarang dalam posisi yang nyaman. Anda mau duduk, Anda mau tiduran, terserah Anda. Akan ada 4 langkah yang akan dilakukan. 4, 5, 6 menunjukkan bagaimana nanti cara Anda mengatur dan melepaskan nafas. Langkah yang pertama, nanti Anda akan saya ajak untuk menarik nafas dan kemudian mengalirkan ke dada, lalu ke perut dan dihembuskan melalui mulut. Berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk bernafas melalui hidung dan ketika Anda menarik nafas, hitunglah sampai hitungan keempat. Lalu, di langkah ketiga, tahan nafas Anda di hitungan kelima, lalu hembuskan nafas Anda pada hitungan yang keenam. Oke, Anda siap untuk memulai latihan ini? Sekarang, tarik nafas dalam dan alirkan nafas itu ke dada, ke perut, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Perlahan-lahan. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk bernafas kembali sambil Anda menghitung dalam hati sampai hitungan yang keempat dan nanti tahan nafas Anda di hitungan kelima, lalu hembuskan nafas Anda di hitungan keenam. Oke, sekarang tarik nafas, saya akan bantu sambil menghitung. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, tahan dan hembuskan perlahan. Lakukanlah ini sampai 3 kali. Dan amati apa yang Anda rasakan, baik secara fisik, pikiran, dan emosi Anda setelah Anda melakukan latihan ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah melatihkan langkah 1, mari kita teruskan dengan langkah kedua. Langkah 2 ini adalah tantangan untuk Anda. Nama tantangannya, gerakan 4 sehat, 5 pujian. 4 sehat yang pertama, berikan nutrisi yang seimbang untuk putra-putri Bapak Ibu. Kedua, pastikan ia terlindung dari paparan virus. Jaga kebersihan, cuci tangan, gunakan masker, dan pastikan ada jarak fisik dengan orang lain. Ketiga, bantu anak Anda untuk aktif. Ajak mereka jalan-jalan, lari-lari, atau main sepeda sekitar kompleks, atau bisa juga main musik, menggambar, masak bersama, dan banyak hal lainnya.
Keempat, tetap terkoneksi secara sosial, ajak mereka untuk menelpon atau melakukan video call untuk teman-teman, kerabat, dan orang-orang yang Anda anggap penting bagi keluarga Anda. Lalu 5 pujian. Saya akan memberikan tantangan pada Anda untuk memberikan pujian ataupun apresiasi dan kata-kata positif untuk anak Anda setidaknya 5 kali sehari. Kalau Bapak Ibu mau sejenak meluangkan waktu untuk hal yang positif dan yang dannya menjadi kekuatan anak Anda, pasti bisa banyak sekali yang bisa Anda berikan apresiasi. Misalnya ketika ia bantu membereskan kamar, menolong temannya, tersenyum untuk Anda, bikin Anda tertawa, perhatian pada orang lain, tetap jujur ketika berbuat kesalahan, dan kalau di urusan akademik, pandai bahasa, olahraga, dan lain-lain. Jangan lupa, puji juga intensinya walaupun hasilnya menurut Anda kurang memuaskan. Misalnya, makasih sudah bantu ayah cuci baju ya, lain kali kita pisahkan dulu bajunya supaya tidak kelunturan. Misalnya kalau dia nyuci baju, tapi bajunya kelunturan. Lalu, disuruh cuci piring, tapi dia marah-marah. Tetap makasih dulu. Makasih ya dek, walaupun kamu kesal diminta menyapu rumah, tapi kamu tetap mau lakukan untuk bantu ibu. Hasil studi menunjukkan bahwa ketika kita memberikan kata-kata positif seperti pujian dan apresiasi saat berkomunikasi dengan anak, setidaknya 5 kali setiap hari, maka hasilnya ia lebih percaya diri, optimis, dan tangguh, menurunkan stres dan merasa dirinya berharga, memiliki perilaku yang lebih konstruktif, meningkatkan konsentrasi dan menurunkan tingkat hiperaktivitas. Dan kesemuanya ini menunjukkan kesejahteraan mental yang positif pada anak. Tapi apa manfaatnya ya buat Anda sebagai orang tua? Ternyata selain membuat relasi anak Anda dan Anda sendiri lebih menyenangkan, namun Anda juga belajar untuk mulai melihat hal yang positif terlebih dahulu. Lebih banyak mengingat pengalaman yang positif dan yang menyenangkan. Dan merasakan bagaimana apresiasi dan kata positif untuk anak Anda juga akan memberikan perasaan nyaman bagi diri Anda sendiri. Lalu yang terakhir, Anda juga berkomunikasi dengan kasih. Mari kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik, mulai melihat yang positif dan katakan hal yang positif, ajak anak berbuat hal yang baik, dan lebih banyak mengingat hal yang positif. Mari Bapak Ibu, kita coba latihan 1 dan 2 di rumah dengan tulus, sungguh-sungguh dalam waktu seminggu ini dan dilakukan seterusnya agar Anda bisa mendapatkan hasil yang efektif. Lalu, silakan Anda berbagi pengalaman Anda dengan kami di sini. Dalam melakukan latihan 1 dan 2 di rumah, hargai juga setiap proses yang Anda lakukan dan apresiasilah setiap perubahan yang terjadi walau sekecil apapun. Jangan lupa berikan pujian dan penghargaan untuk diri Anda sendiri. Ungkapkanlah selalu kebenaran, tetapi nyatakanlah dengan kasih, jangan melebih-lebihkan. Ungkapan Santo Paulus ini menerangi kita dengan apa yang baru saja kita dengarkan dari Ibu Evi. Dengan penjelasan komunikasi kasih ini, semoga kita belajar untuk mengembangkannya secara nyata di rumah. Jangan ragu untuk menyampaikan afeksi kita, jangan ragu untuk memberikan peneguhan atau afirmasi, jangan ragu untuk memuji dan ungkapkan semua bahasa cinta yang Anda tahu, mulai dari menyentuh, memuji, waktu bersama, memberi hadiah atau melayani. Saya percaya apa yang sudah kita saksikan bersama dan kita dengarkan bersama akan memberkati kita dan menginspirasi kita apa yang sudah dan belum kita lakukan untuk menyempurnakan kehidupan bersama kita di rumah, khususnya ketika kita harus berada bersama dalam waktu yang panjang selama masa pandemi ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.